memecahkan loose streak tersebut. Ya, tapi kita akan pecahkan misteri-misteri ban and pick karena game kedua akan segera kita mulai. Fase ban and pick, first pick dipegang oleh Arki. Lagi ya. Funny udah pasti. Funny Funny Joy itu Joy, biasa. ya Funny Come Joy. on, Dexter. It's Masih dengan our Cloud go juga. time. Is banning. Belum dilepaskan buat Cloud. Padahal kemarin Time to drop the Rebel berani loh lepas Cloud. team is banning. Ya, Ya, tapi Dikasih. Funny Joy masih. tapi itu mungkin karena gameplay juga nggak sih yang berbeda antara Among the Bigatron dan juga planes exists Rebellion. the Rebellion equilibrium, berani ngasih karena which mereka juga I punya was made for. formula tersendiri untuk Iya. bisa nge-counter. Ya, jelas. Dimatiin jalur dari Naomi-nya. Naomi-nya yang dipotong ya. Iya. Bukan yang lainnya lagi, lebih fokus ke Naomi, Romer. Ya memang seringkali untuk di meta yang sekarang Romer ini punya peranan yang luar biasa besar. Tapi Digi di ban. Apakah Satu. Bruno Ben? Ngelihat potensi kayak gini ya. Kayaknya enggak, ternyata Martisnya Versik 40,000 worlds. yang nggak boleh main sekarang. And not a Berarti mereka single akan worthy kontes foe. Bruno dan juga Pakito. Bruno, Pakito, masih Dan ada Valentina. Kadita. Kadita juga. Bruno lagi masih. Is picking. Karena memang cukup pede. Hero ini lumayan lah, sakit banget di early game. Ya. Pokoknya dia pegang khas close satu aja, udah gak mau pulang kalau gak di geng. Dan mungkin karena memang dengan hasil positif yang didapatin sama Skylar, ya akhirnya yaudah kita kasih lagi ya. Moodnya lagi bagus, formnya juga lagi bagus, why not? Plus talentnya sih menurut aku juga cukup impactful. Dia bawa fatal kan biasanya. Bawa fatal. Bawa fatal terus bawa quantum ya. Iya. Ya. Quantumnya Tim itu Quantum. tuh. Tim quantum jelas. Jelas. Tim pelari. Saya tim Tenacity. Aduh, Waduh. Tenacity. No more Tidak defense. ada tanker, kalian bisa apa? Oh Oke. iya juga Iya, sih, iya. benar-benar. Saya minta healer aja deh kalau gitu. support Jadi gak mau tank ya. Iya. Berubah tuh. Tapi Pakito dan ya dengan Pakito dan juga Edi. dikasih Fredrin. Wah boleh sih sebenarnya Fredrinnya untuk untuk Versik. Ya ini ada Fredrin loh. Kira tadi mereka mau ngambil Fredrinnya, Baxia mungkin diambil ya. Iya. Ada Baxia juga masih. tapi kok kalau ngeliat dengan adanya kayak gini ya, Edit dan juga Pakito, Bigatron sebenarnya Flex ya. flex banget. Dia bisa taruh di mana-mana lah kedua hero ini. Udah bahkan potensinya Pakito nanti sih. Jadi dari RRQ juga harus berhati-hati untuk memilih satu You mid should. laner karena kita tahu lah kekuatan flanking dari Pakito, mobilitasnya begitu kuat. Ya ada Fredrin, terus ada Tergisla juga sebenarnya. Valentina. Masih cukup powerhouse lah. Banyak hero lepas ya sekarang ya. Banyak. Bahkan yang terlupakan Kadita juga hilang. Iya. Iya, padahal dulu itu selalu ada Kadita loh. Udah pasti menjadi salah satu Super. status pemain. Wah, si 90% Si, win rate hadir. Se- si paling 90%. Si paling 90%. MMR tinggi nih. Tapi Iya itu justru yang jadi kunci penting gak sih? Dari Naomi punya inisiasi dengan Tyrant Revenge. Dan sekarang kita belum melihat gold lane yang akan diamankan oleh Bigatron. Ya, menurut gue mereka bisa ambil retail gak sih sekarang? Iya, Edital sebelum ya, di-ban iya. Ya, sebelum di ban ya, nanti masuk ke ban list lagi. Karena tadi Tapi- udah kelihatan mereka ban retail, mereka bisa nutup lagi buat lane slotnya. Ini lebih untuk mengamankan lah, biar si Skylar aman. Tapi mau nggak mau, kemungkinan besar kalau ada Irrital yang dipegang sama Bigatron Alpha. Dari CV harus pegang Purify nggak sih? Tapi Kadita yang dari tadi Om Wawa Akhirnya. ingin lihat hadir di Lane of Dawn sekarang. Nah ya, Kadita untuk Moreno. Dan akan langsung Your ditutup team is Faramis. banning. Aramis. ya, jadi Faramis ini bisa buat ngelawan Kadita ya. Iya. Nether Realm-nya kalau memang ada Rough Wave, tinggal dibuka Nether Realm. Iya. Netral semua. Netral. Netral semua. Semua aman, semua nyaman. Iya, kita mulai dari nol. Itu, Nether Realm itu. Oke, dan lagi mereka bisa ban ke arah Baxia kalau mereka mau. Ya, Atau kalau Warner Irritel, kalau mau aman, Irritel. Irritel Iya. terlebih dahulu biar CV di sini gak akan bermain dengan nyaman. Ya sih, Irrital sih. Iya. Memang menjadi salah satu algojo Algo cuy. yang bisa ngeganggu karena Bruno. Tapi Brody juga masih ada kayak tadi. Betul, tapi beda gini. Konsepnya ini kalau Brody itu front to back. Iya, Irritel bisa main back to front loh. iya. Dan itu Tadi dia Irritel Irritel. ya? Karena gini, Irritel itu dia bisa sembunyi dalam rumput. Dia muter belakang pakai sprint. Iya. Heavy crossbow dibuka di belakang. Jadi yang main 3-2 kan biasanya kan 3 badan, 2 belakang. Ini 2 belakang gak ada yang jaga nanti kalau di Irritel. Exactly. Oke, dan mereka tutup Valen ya karena akhirnya mereka belum mengamankan mid lane untuk Clay. Sementara mereka nggak mau di-copy dengan adanya Ravev dan juga mungkin nanti ada Primal Ward yang akan di-copy dengan Valentina. Akhirnya mereka bisa tutup Lancelot sih karena menurut aku bisa ngincer ke arah belakang dengan posisi Lancelot di tangan dari Super Ken.
Karena Edit ini bisa dibawakan posisi ram seperti tadi di tangan Ki. Ya, atau mereka bisa ngelepasin Lancelotnya buang Baxianya biar gak ada yang lebih tebal kan. Iya. Karena Lancelot juga bisa dipegang Fredrin, ada Energy Eruption. Iya sebenarnya. Iya. Tapi kalau 1v1 mungkin Pain is Bruno the akan proof sedikit that rancang. I'm Tapi ternyata still Brody yang akan alive. diamankan. Nah ini dua saingan Bruno udah hilang nih. Wah, Jadi PR sekarang. ini benar-benar tanda tanya besar sih untuk Bigetron Alpha, terutama untuk CV. Mau main apa yang Time and bisa tide wait ngeganggu? for no Beatrix. man is Beatrix mau nggak mau ignored, girl. dikeluarkan. Mantap ya. Berarti mereka juga mengandalkan ada high ground. Yep. Dengan ada Beatrix dan early game untuk jaga jarak masih oke. Dengan adanya Renner. Dan nggak terlalu tebal-tebal semua nih. Hero dari Bigetron Alpha ya. Kalau tadi ada Esmeralda, sekarang kalau memang mau di flex Pakito yang jadi XP, nggak tebel. Oh iya. Oke, 2 pick lagi Cimomo. Mereka masih butuh mid laner. Aku menantikan sosok play menggunakan hero apa. Menurut aku not bad sih kalau misalnya dia mau bawa Lilia lagi. Yep. Sebenarnya karena Edit Pakito ya lebih menyeramkan sih kalau disamperin Pakito. Ada Black Shoes ya. Itu benar-benar menyeramkan sih karena Time to go to the cukup Itu dia. sustain dari Pakito dan punya damage yang Lilia adalah pilihan yang tepat Terizla. bersama dengan aku suka pick Terizla ini. Gokil. Terizla yang dari tadi hilang juga nih. Biasanya kan jadi Prayo nih. Tadi nggak di pick, nggak di ban juga di game Iya. pertama ya. Sekarang muncul lagi. Tuh. Ada Karena penalty zone yang nggak bakal bisa di-copy karena nggak ada Valentina. ini kalau ke dalam bahaya sih sebenarnya untuk Bigetron Alpha karena banyak banget hero momentum yang diciptakan oleh RRQ. Penalty zone dari Terizlanya. Tyro Rage juga bisa jadi momen. Dan satu pick terakhir terhadap Lancelot mengisi Iya. posisi jungler. Ya dipaksa gak sih buat dia di Lancelot? Karena kalau Pakito nyari jungler bisa dikunci penalty zone nanti. Benar-benar. Dan menurut aku cuma Lancelot mungkin yang kalau memang mau team fight, kayaknya dia harus ngehindarin team fight tanpa adanya Fredrin sih. Karena kita tahu Fredrin ini bisa nangkep ke arah Lance juga, bisa nahan dengan efek sisinya. Plus Bruno mungkin akan menjadi targeting dari Super Ken sendiri dengan Lancelot ya. Jadi positioning dari Bruno, dari Skylar ini yang harus diperhatikan dan di cover habis-habisan oleh tim RRQ. Mungkin juga mancing ada Purify nanti ya untuk Bruno kalau mereka juga wanti-wanti dengan hadirnya Kadita. Tapi ini dia untuk hero-hero yang sudah dipilih oleh kedua tim. Ya, sedikit lebih mirip mungkin ya hero yang dipakai oleh RRQ karena mereka masih memainkan Bruno sebagai marksman mereka dan Purify, double Purify. Tetap respect dengan kehadiran Edit atau bahkan sekarang ditambahkan lagi. Ada Kadita, jadi untuk stun lock-nya lumayan banyak Bigetron Alpha. Mereka tapi butuh follow up dari belakang. Alright, oke. Kita mau tanya dulu dan juga pengen dengar. Kingdom, mana suaranya? Oke, Biget Troopers, mana tepuk tangannya? Dan kita akan segera masuk ke game yang kedua. Match point di tangan dari tim RRQ dan Bigetron. Mereka yang lagi tertinggal sementara di game yang kedua. Game ketiga bisa aja kita lihat tapi Bigetron mereka harus cukup khawatir sih menurut aku. Karena ini efek sisi dari RRQ lumayan banyak loh. Mereka punya Terizla, Penalty Zone, Naomi, Tyrant Defense dan juga Tyrant Rage. Persik punya efek Town, Clay punya efek Slow kok. Yap, dan sama sebenarnya sih, sama-sama punya banyak sisi lah ya. Bahkan ada Petrify juga kan yang dibawakan juga Moreno oleh ya. Moreno nanti. Jadi ini harus hati-hati dan setup dalam rumput yang bakal dimainkan oleh kedua tim kita yang sedang bertarung. Oh, tapi udah mulai ada satu onward yang masuk ke dalam tubuh Naomi. Masih bisa mundur. Tapi Om, dengan banyaknya Swift, ada 2 Swift kita bisa lihat. Di tangan Beatrix dan juga Lancelot. Oke. Itu bakal ngandalin attack speed juga di awal sih. Jadi untuk lebih cepat farming aja kalau Lancelot, kalau buat Beatrixnya nanti dia butuh ketika dia memainkan Nibirus. Ya, dari sisi RRQ mereka cukup balance bawa 2 Quantum Charge dan juga 2 Tenacity. Terutama untuk Skylar ya, apalagi posisi yang kita tahu dia butuh damage tapi dia butuh cukup sustain. Untuk lumayan mandiri di area laningnya berhadapan dengan CV. Yang niat ngejar sih sebenarnya dari RRQ karena ada 3 agility. Dan sekarang dengan Super Ken yang benar-benar di-press dari tadi, membuat dia akhirnya hanya dicicil sedikit demi dengan sedikit. Oke, tapi Skylar bakal jadi cicilan CV dan mulai harus berhati-hati sih karena Nibirus ya cukup menyakitkan untuk Skylar di area early, apalagi kalau yang Koko bilang belum ada Fast Cloud. Yap. Harus mulai bisa jaga jarak. Ya, nahan dulu ya. Atau mungkin tadi dari stack dia juga belum di stack yang 10 volley shotnya. Jadi masih harus tertahan sedikit. Ini posisi dari Super Ken udah ke reveal dan dia juga dalam keadaannya tidak baik-baik saja sehingga membuat dari RRQ sepertinya bakal coba untuk mendapatkan tetap kita yang pertama
Dan udah ada Persik di depan. Super Key bakal coba untuk menarik dengan ada onward. Dan penalty zone masuk ke dalam sana ada bakat. Super udah dapetin hal tersebut. Dan lihat bagaimana ada hilang seketika Persik. Sedikit lagi dari darahnya dia masih bisa mundur ke area belakang. Tapi tidak dengan Clay. Dia bakal jadi bulan-bulanan warga. Tapi Purify dan juga Black Shoes menyelamatkan dirinya. Iya, dan hampir saja dari Versik bisa terpick off. Jadi first blood yang tadi sempat dibalaskan juga. Namun sayang sekali Bigetron Alpha mereka yang berhasil untuk mendapatkan turtle yang padahal penalty zone-nya dari Banana cukup baik menurut aku. Cuma retribution entah kenapa dari Versik tidak terlalu on point tadi. Ya dan bahkan Super Moreno yang dapetin turtle juga tadi. Iya. Tapi untuk di bottom lane-nya ini masih dijaga ketat ya. Jangan sampai memang untuk Skylar-nya kelolosan dan bisa memberikan keunggulan bagi Sive. Dan sejauh ini Skylar terlihat baik-baik saja untuk di bottom lane-nya. Tapi untuk di posisi yang berbeda tadi ada full plating sepertinya berhasil didapatkan oleh Soriso. Dan Soriso sih yang mungkin cukup jadi kekhawatiran ya untuk tim Arashi sendiri karena berhadapan dengan Terisla yang mungkin bisa dibilang mobilitasnya nggak akan setinggi dari Pakito sendiri. Soalnya juga dari tadi kalau aku lihat ya. Bagaimana Skylar di babysit terus. Ya, kita bakal ditinggalkan ya untuk sekarang. Karena ada Super Key yang bisa tiba-tiba masuk atau mungkin nanti ada Morena yang tiba-tiba keluar dari rumput dengan Ocean Out-nya. Jadi itu yang harus diwaspadai dan itulah sebabnya kita melihat Naomi ini selalu ngisi rumput bagian kiri. Kalau Ya. memang Marksman-nya ada di bawah. Dan itu Soriso dapat platingan yang cukup banyak ya di area atasnya ya. Oh, ada satu Terror Race dan juga Terror Race menuju ke arah Super Key. Masih bisa cabut dengan area Primal War, tapi Hero Wave ke arah belakang. Clay yang gak punya Purify dan dia ditumbangkan seketika. Instant tadi langsung juga. Meskipun memang dari si Key-nya yang hampir tumbang, namun belum cukup damage dari RRQ. Haskell bahkan baru selesai bagi Skylar. Jadi mereka harus bermain sedikit lebih pelan kali dari RRQ dan membiarkan mungkin Bigetron Alpha mendapatkan keunggulan objektif. Wah, tapi dari Purple Buff bakal coba untuk dicuri begitu aja Om. Jadi Super Ken setidaknya walaupun dia nggak bakal coba untuk dapetin karakter turtle, dia dapetin udah ke arah satu Purple Buff. Cuman dari Naomi yang bakal coba untuk dihajar, ada Renner Apathy sayang tidak kena. Phantom Execution dari Super Ken. Sedikit miss, tapi dari belakang Skylar dengan ada volleyball yang dia tembakan. Ada Onward ke arah Persik dan Super Ken yang berhasil mendapatkan turtle tersebut. Super Ken masih bisa mundur dengan ada Flicker. Oke, tapi Moreno bakal coba untuk memberikan cover. Rovef dibuka mengincar ke arah. Oh, penalty zone. Banana gak ada yang bantuin. Gila sudah di tangan Sive dan akhirnya membuat dari Bigetron Alpha masih dalam keadaan yang cukup baik. Bahkan Tondros, Phantom Execution hanya untuk mundur aja. Iya, dan bahkan kalau kita ngelihat Banana tadi salah satu penyelamatan sih menurut aku. Itu satu aksi penyelamatan karena dia tahu posisi dari Skylar dan Clay cukup terancam. Yap. Dan sekarang Iron Revenge, Iron Rage masuk semua ke dalam tubuh Sive dan Sive-nya sulit untuk bergerak. But at least dia setidaknya dapat platingan di area bawah nggak sih kok tadi? Karena 5 menit udah lewat ya. Iya udah lewat dan sebenarnya sayang banget kalau dia harus tumbang ya seperti itu. Karena pertukarannya jelas, dia gold laner yang tetap butuh XP dan juga gold lagi dan lagi untuk bisa gendong nanti di mid game. Oke, ini dari talent prediction rankingnya. Uni ini memang bertalenta sekali untuk menebak-nebak ya. Luar biasa. Cenayang dia, cenayang ya. Cenayang. Oke, tapi kalau kita ngelihat tempo permainan dari Bigetron Alpha masih sama seperti di game pertama. Cukup agresif di awal, mereka cukup cepat juga memberikan pressure terus-menerus apalagi ke area lini dari Skylar ya kok. Iya, dan Soriso tetap ya dengan power hero dia juga yaitu Pakito. Ini selalu bisa memberikan extra pressure lagi. Berani untuk ninggalin lane, berani untuk open team fight. Ini untuk membantu apalagi kalau dia mengarah ke bottom lane untuk membantu Sive. Ya. Nih, udah mulai ada konsil dari Super Key. Mencoba untuk memberikan pressure balik terhadap RRQ. Dan bahkan onwardnya Archeter terhadap Naomi. Bahkan Sive dengan ada Bennett Race. Belum dapat target optimal. Tapi dari belakang tiba-tiba Soriso hadir. Flag kicknya berhasil dari sosok Super Soriso. Penalty zone. Dan lihat bagaimana dari Moreno masih bisa selamat. Soriso juga tapi Key dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Malah dari Persik ia bisa menyambut umpan point kill terhadap Sive. Bahkan Super Soriso masih coba untuk maju ke depan. Masih mencari kompensasinya, sayang dia gagal. Wow, tapi itu jadi pertukaran yang cukup manis ya karena terlihat memang dari Skylar tumbang, Banana datang penalty zone dan Persik fokusnya ke arah Sive. Wah, perfect turtle.
Dapat oleh Bigetron Alpha. Wow, ini bakal ngebawa Bigetron Alpha akan lebih kaya dari segi network. Dan sekarang jadi PR untuk RRQ, gimana space create yang akan dibawakan. Ngedrag game ini ke arah mid game sama seperti game pertama kok. Ya, di mid game mungkin bisa bersinar ya, karena Skylar bakal punya Husklaw dan Berserker sebelum mereka akan memulai team fight. Tapi itu benar-benar nice play dari Soriso ya. Dia berani masuk sampai potong di belakang juga, cuman terlalu lama menahan lagi dan lagi yang mengakibatkan CV harus terpick off. Iya, tadi agak sedikit terlalu buang waktu untuk pergi. Sampai akhirnya datang sosok yang mengerikannya itu Versik. Dan resource skillnya semua juga udah mostly dikeluarin buat Yep. Skylar sih. Iya. Bahkan spell juga tadi Cimomo ya. Udah nggak ada lagi alat untuk komunikasi ataupun alat teleportasi untuk kabur. Iya, nggak akan ada Petrify juga dari Moreno karena dia benar-benar pengen fokus untuk ngebangin Skylar terlebih dahulu. Biar Skylarnya nggak bisa farming sama seperti di game pertama. Jadi kelihatan di game Alpha mereka cukup nge-pressure lah. Tapi masalahnya nanti jawabannya akan ada di mid to the late game. Ya, ini mirip sama game pertama sebenarnya. Ya, Bagaimana Bigetron Alpha menguasai di game pertama, hero-hero power mereka juga di early game. Tapi kalau misalnya mereka miss momentum aja, RRQ gak bakal ragu-ragu untuk membuat kejadian serupa seperti di game kedua. dan mungkin timing dari Banana yang belum kelihatan kompak ya as 5 pemain team fight-nya dari RRQ karena lagi-lagi kan di early ini dari semua pemain mereka akan coba untuk pegang laningnya masing-masing. Gimana caranya mereka bisa kasih space ke arah damage dealer-nya dapetin farming. Dan Banana bakal jadi sandbag nanti di mid to the late game ya. Ya, tapi untuk sementara ini Super Cannon menang level jauh loh. Oh, gak kena. Level 13 ya, yes, miss onward. Masih akan ditunggu juga, belum ada objektif lain yang bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Jadi sementara ini adalah permainan yang cukup pasif dan pelan, namun Soriso sedang menyiapkan sesuatu. Super Ken sih. Yang Iya. levelnya jauh 3 level ya kok. Ya, ini dia. Memang ada perbedaan jelas lah kalau kita Fredrik dan tank jungler lawan Lancelot. Ini Lancelotnya kalau memang licin banget ya, Ya. bisa dapat objektif, levelnya pasti bisa jauh. Tapi nanti lambat laun biasanya yang punya tank jungler ini bisa megang pada akhirnya. Waktu Ya. sama-sama levelnya, tapi harus sabar kuncinya. Betul, karena kesabaran adalah kunci untuk kedua tim. Memang kan sekarang dengan point contribution yang jauh lebih unggul sebenarnya untuk Super Ken, dia juga harus hati-hati. Ada counter di sana yaitu Naomi. Dengan cover 90%-nya. Tapi sekarang, Super Soriso akan coba untuk flanking. Seperti dalam ancaman. Ada Onward, tapi Skylar DBC udah tidak terbentuk kembali. Banana juga hilang. Pertukaran terhadap Romer dan juga Espila. Tapi Baka dan Super Ken-nya. Ada Tornos yang dibuka. Raider rapati. Mengenai tubuh Naomi dan DBC yang membuat dia akhirnya hampir tumpah. Tapi Versik, sang pemegang Retribution, hilang seketika. Oh, dan Lord ini bisa jatuh ke tangan dari Bigetron Alpha yang sekarang mereka pun masih unggul dari segi network. Perbedaan akan semakin jauh karena Super Ken sudah menyentuh level 14 dengan Lord yang akhirnya didapatkan oleh Bigetron Alpha. 4 level perbedaannya. Dan gak ada yang nangkep ke arah CV ya kok. Nah, bebas banget tadi ya, dia di belakang. Karena untuk take to front-nya siapa lagi dari RRQ selain mengandalkan mungkin Tyrant Revenge dari Naomi bersama dengan Flicker dan gankingan. Super Ken agak sedikit geribut maju ke arah depan, tapi lihat bagaimana Super Kid tiba-tiba hadir. Ada penalti zone dari Banana. Problem dikeluarkan, tapi lihat bagaimana sosok dari Skylar yang begitu free di arah belakang. Mendapatkan ke arah Super Kid. Dan membuat dari Bigetron Alpha kehilangan satu member ya ketika ada Lord yang hadir di arah top lane. Ini CV juga udah mulai berasa sih dari segi damage-nya. Jadi RRQ mereka harus mulai respect dan mikirin gimana caranya CV apakah akan jadi targeting yang harus diprioritaskan. Harusnya sih iya sih kalau masuk ke mid to the late game seperti ini ya Ci. Iya. Makin dikasih makan makin jadi dari itemnya. Ya, dari Siva juga dengan itemnya dia main penetration ternyata BOD, Furies dan juga ada Melvic Roar menuju ke Wind of Nature. Gila, Super Ken bilnya 2000 dibandingkan Versik. Dia Iya. udah punya War X, udah pasti ya memang perbedaan jelas terlihat di mana satu build ke arah defense, satu memang lebih build ke arah damage ya kok. Iya. Dan lagi-lagi mungkin Aspen One bisa menjadi kunci serangan buat RRQ kalau mereka Oh, pengen menangin Super teamfight. Ken solo kill padahal di sampingnya ada Banana, tapi Banana juga tidak bisa berbuat banyak. Satu Phantom Execution udah cukup untuk mengeksekusi Clay. Dan bahkan udah mulai ada konsil dilakukan, mengejar ke arah Naomi. Ada Onward dan juga Archeter, tapi Naomi masih bisa flicker ke arah belakang. Selamat sudah nih, Hero Patient untuk menjaga-jaga. Tapi Worthy membuat dari 4 player dari Bigetron Alpha memilih untuk mundur aja. Iya, dan sementara di area bawahnya bakal coba ditahan oleh Versik tentunya dengan split push yang dibawakan sama Bigetron Alpha ini juga kenapa? cukup. Ketahuan Soriso-nya. Soriso bakal coba untuk mundur, tapi damage yang dihasilkan memang nggak terlalu besar. Tapi Phantom Execution, ada Tolros juga yang masuk dalam tubuh Versik. Dan sekarang ada Raw Wave dan Banana jaga selamat. Membuat dari satu player RRQ pun tidak bisa bermain kembali sampai 25 detik ke depan. Dan bahkan Super Ken tidak akan terlalu memaksakan, tidak akan terlalu overcommit juga. Sehingga kita ngelihat permainan
pemotongan yang dilakukan sama Bigetron Alpha ini jadi problem untuk RRQ. Iya, dan bahkan sekarang untuk mendekat ke CV juga sulit loh. Win of Nature selesai, Super Ken jelas dia unggul atribut, dan Sorizo lagi dan lagi. Timing ketika dia masuk ke belakang untuk memotong RRQ ini udah berat, meskipun memang bisa diduga ya. Ini Kita bisa menduga bahwa dia masuk dari belakang. Masalahnya sekarang jadi kelihatan RRQ mereka benar-benar mengandalkan damage-nya ini dari Clay dan juga Skylar aja. Iya. Lebih ke Skylar mungkin buat sekarang ya, Iya. karena Clay itemnya juga masih terlihat belum terlalu maksimal lah. Di awal dia masih main item cooldown, masih ada Ice Queen, baru diambil ke item attack. Memang powernya dari Pakito ya, ketika flanking dan darah yang lumayan tebal, boleh ditumbangkan sekali damage besar. Itu kan kenapa fighter-fighter yang punya damage ya, apalagi terutama untuk di early aja, itu ngasih pressure-nya cukup menyebalkan. Apalagi ngebawa Pakito yang menurut aku split push juga bisa dibawa ya. Iya. Jadi bakal jadi kasih distraction lah, apalagi mahal banget untuk RRQ sendiri karena mereka harus ngirim satu orang untuk bersihin laning yang dipush sama Sorizo. Nah, masalahnya siapa yang mau dikirim sama RRQ? Karena mungkin dari Clay yang punya damage dengan lebih Iya, cepat. iya. Tapi Banana sekarang di area mid lane bakal menjadi bulan-bulanan warga kembali. Throw wave sudah dilakukan. Dapatkan satu target yang optimal. Sekarang Lord terbuka lebar, memaksa dari RRQ. Lihat pergerakan dari Super Sorizo di bentuk flanking, ini bakal jadi bahaya. Tapi Tyrant Race, Tyrant Reface sudah mulai masuk. Super Sorizo memilih untuk mundur, tapi di area yang berbeda. Satu Lord yang benar-benar jadi Skylar? fokus bagi Bigetron Alpha. Skylarnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Super Sorizo benar-benar mengganggu konsentrasi dari RRQ. Wah, dan mereka udah membaca pergerakan dari Sorizo yang selalu datang dari area blind spot. Dan itu di-expect, namun sekarang Tyrant Reface, tapi lihat bagaimana Sive. Di biru PC dia mencoba untuk mengusir mundur, tapi malahan satu player yaitu Superki yang tidak selamat walaupun pertukarannya terhadap Lord. dan Lordnya masih bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Perbedaan network akan semakin jauh. Dan sekarang RRQ mereka harus menahan gebrakan dari Bigetron Alpha dengan adanya Lord yang akan berjalan menuju nanti ke area bawah atau atas harusnya. Ya ini Sorizo sangat mengganggu sekali tadi ya. Kita tahu waktu dia hilang, blind spotnya di belakang langsung dijaga juga. Jadi fokus dari RRQ, gak bisa semuanya all in ke Lord. Harus ada yang melihat di bagian belakang dan Sorizo menjalankan tugasnya dengan sangat-sangat rapi sekali. Dari build itemnya sekarang, Win of Nature selesai, ada Hunter Strike juga ini buat Matrix-nya. Dan buat Bruno juga sama, ini sudah sama-sama punya damage bagi marksman-nya. Sekarang tinggal bagaimana Bigetron Alpha, kalau mereka bisa menumbangkan Skylar, menurutku mereka bisa dapetin best turret dari RRQ. Ya, ngancurin WWN-nya dulu mungkin ya Om ya. Yap, ini big untuk lambat. Dan mereka punya Super Moreno misalnya, ini belum terpitas sama sekali loh, tadi ditanya. Masih aman banget. Ya, Moreno dari tadi posisinya ngeri banget, tiba-tiba hadir secara tiba-tiba. Begitu juga dengan Super Sorizo yang belum tumbang sama sekali. Ada konsil bersama dengan datangnya Lord di arah top lane, membuat PR besar bagi RRQ untuk mendefense area suci mereka. Tapi best turretnya masih bisa ditahan, Super Minion masih berjalan. Iya, dan harusnya masih bisa di-clear dengan cukup cepat karena memang ada Skylar, ada Clay juga. Tapi Versik yang bakal coba untuk menahan, memberikan informasi. Ya, Super Ken bakal menjadi bulan-bulanan warga, tapi Super Ken dengan adanya Tondros menghilangi efek sisi semuanya. Bahkan dari Terror Revenge-nya masih bisa digocek begitu saja. Wow, gak bisa naik ternyata ya. Untuk naik ke atas ini penjagaan dari Clay ataupun dari Versik dan bahkan masih ada Naomi tadi yang bersiap-siap dengan Tyrant Revenge-nya. Jadi selama di belakang memang belum bisa digapai oleh Bigetron Alpha, ini RRQ mereka masih punya source damage yang sangat-sangat buruk sekali. Oke. Ada revenge Ken, tapi Naomi di outplay begitu saja dengan ada penalti shot dari Banana yang masuk ke arah belakang. Si V-nya bisa mundur ke arah belakang, tapi lihat bagaimana Banana lagi dan lagi menjadi bulan-bulanan warga, tapi Tondros membubarkan Versik dan lihat bagaimana Bigetron Alpha mendapatkan dua player sekaligus dari team fight barusan. Dan cukup jauh dari posisi dari Skylar ya kok. Yep. Ketika Banana masuk penalty zone. Ya dan semua fokusnya juga masih ada yang pukul purple buff. Tim fightnya juga masih terpisah-pisah dan ini masih bisa ditahan kalau gak keculik. Dengan ada flicker, lihat bagaimana Skylar dengan WW menyala, tapi Tondros mengakhiri Skylar. Tershutdown sudah, terbuka celah bagi Bigetron Alpha untuk mendapatkan elbow momentum game yang kedua mereka. Dua best turret, rontok semuanya. Sorizo tidak pantang mundur, mencoba untuk membahas ada Black Shoes dari Clay untuk dikeluarkan, tapi bagaimana Clay mundur seketika. Naomiga gak bisa lagi menahan. Defense yang besar dari CV, best terakhirnya terbuka. Dan lihat bagaimana di cancel dari satu penalty zone. Bigetron Alpha mencoba untuk mendapatkan best terakhir dan ini dia el momentum mereka. Tapi ternyata wipe out untuk tim RRQ dan Bigetron Alpha yang melaju ke game yang ketiga. Wow, jangka panjang
Team fight jangka panjang untuk mengakhiri game yang kedua. Ya. Dan kalau kita melihat Pakito ini yang ternyata menjadi satu ancaman ya. Sebenarnya juga selain dari Pakito ya, ini terlalu banyaknya efek sisi yang dimiliki oleh Bigetron Alpha tadi. Iya, mereka Kak punya. ditanya ikut siapa? Betul. Di belakangnya dipotong Pakito. Level jelas dipegang sama Lancelot tadi. Dan Purify. ada edit juga. Purify kayak gak jadi jawaban. Kalau Purify 2 kali mungkin bisa ya. Nih, Tapi kan ya onward cepet ya, lebih cepet ya. ya. Ya pilihannya ngindarin onward atau ngindarin Petrify nanti. Iya. Atau bahkan Breath of the Ocean gitu. Banyak banget. Wow. Game yang penuh dengan peperangan yang membuat akhirnya dari Bigetron Alpha yang udah unggul level di awal, mereka juga udah megang snowballin di early game dan mereka bisa jaga momentum itu. Yang sulit adalah menjaga momentumnya dan mereka belajar dari game yang pertama sih. Game kedua mereka akhirnya bisa lebih konsisten. Mereka juga tahu tugasnya harus seperti apa, terutama dengan Soriso yang aku rasa ranking dia berhasil total. Ya. Sebenarnya aku merasa penalty zone-nya selalu on point. Cuma follow up ya. terkadang mungkin timing follow up-nya ini yang tidak dikalkulasikan dan tidak diperhitungkan sih. Ya, aku rasa juga dari Skylar yang agak sedikit terlambat untuk follow up juga sih Cimomo. Karena posisinya jadi cukup jauh kan. Tadi dia lagi sibuk untuk nge-clear di area bawah atau mid tuh tadi. Susahnya kalau gini ya, kalau marksman di belakang mau follow up. Tapi ngelihat Kadita belum kelihatan di mana Iya. ya kan. Ya, Yang kelihatan pasti Pakito. Dia gak bisa maju akhirnya. ya. Benar. Terus juga ada edit deket-deket sana. Itu udah otomatis mau gak mau mundur. Ya, jadi dia memaksakan kalau nanti penalti zone untuk di follow up bisa jadi senjata makan tuan. Yes, benar banget. Dan lagi-lagi mereka bawain metode untuk memaksimalkan Pakito ini motong dari area blind spot. Ya. Dan untuk player of the game dari Samsung Galaxy S23 Series 5G kita adalah Pakito Super Zorizo. Tanpa terpick off dan rotasi dia sangat aktif. Aktifnya bukan hanya dari sprint push tapi aktif juga untuk melakukan team fight, membantu gong lane tadi. CV jadi akhirnya nyaman. Meskipun terpick off 2 kali ya. Tapi Ya. kan dia lagi menang team fight juga tadi, baru dia tumbang. Jadi masih aman tadi untuk positioning dari goldnya karena mungkin dapatin power juga sih ini. Karena Pakito kan jelas ini dia punya mobilitas yang tinggi banget. Apalagi dengan double jab yang bisa dimainkan. Fury's Hammer, Bloodlust, Hunter Strike untuk item bagi Pakito dengan mengenalkan 2 item, 3 item defense, Oracle, Domi, dan juga Immortal. Oh, Oracle lagi. Iya, Iya. jadi Oracle kan enak. Udah nambah life steal-nya, Ya. 30%, nambah shield-nya juga nambah 30% loh. Iya. Regen shield-nya dia. Pantesan dia pede banget ya. Iya, 1 versus 2. Ya. ya intinya udah dapat 1 Bloodlust udah enak sih. Dan Karena kill participation juga nggak tinggi sih kok. 404 ya lagi ya. Cuma 47%. Ya. Yep. Berarti kayak setengah dari tim fightnya Bigetron, mostly dia split push kan? Dia lagi split Iya. push ya. Dan juga menang level di tengah sih dari si ininya ya. Iya sih, Si Super Ken tadi. super Super camp. Ken ya. Oke teman-teman, ini dia untuk highlight game kedua kita. Untuk di awal-awal tim fight-nya lagi dan lagi ya. Bigetron Alpha mereka berhasil untuk unggul. Tapi kali ini keunggulan mereka tidak disia-siakan. Ya. Mereka unggul dari awal, mereka ingin mendapatkan efek snowball dan mereka mendapatkan hal tersebut. Lihat, kehadiran dari Super Zorizo yang selalu bisa ada di mana-mana. Cepat banget ya. Mobilitasnya dimiliki dan kalau memang Super Zorizo lagi ikut tim fight-nya yang lagi melakukan split push itu Super Cat. Dan setiap kali kita melihat ada tim fight besar, CV di belakang bebas banget ya. Belum lagi kehadiran impact player Super Moreno juga tanpa terpick off 1 kali pun. Kadita tetap menjadi salah satu sumber masalah karena gak ada juga hero yang bisa langsung buka rumput enak dari RRQ. Iya, dan memang penting banget sih peranan Banana di sini ya dengan penalty zone. Karena kalau nggak ada Naomi, emang harus Banana kok yang ngegantiin posisi dia untuk dapetin inisiasi. Iya, karena Naomi kan setup ya. Iya, Dia harus ada dalam rumput juga. Nah ini nih, kalau ngeliat positioningnya sekalian masih di belakang. iya tuh jauh banget. Ya, dia di belakang dia masih tendang yang lain dulu nih. Baru timnya udah pecah tapi di depan. Iya. Nah, terus keburu bubar juga. Ini udah selesai semua. Ini ada WON padahal. Ya, tapi udah gak bisa sih. Kayak udah di diving semua ya. Di sebelahnya tiba-tiba ada Pakito. Di sebelahnya ada Lancelot. WON udah kepake tadi. Nah, makanya tadi problemnya ketika memang sebenarnya Fredrin lepas, mungkin match up-nya dengan Lancelot gak akan bisa menang. Iya. Tapi kalau untuk salah ngincer ke belakang, wah itu Lancelot ternyata sing-sing, menyingsing. Kayak Fajar ya menyingsing. Bener banget, dan diselesaikan dengan game yang lebih cepat daripada game pertama.
16 menit, hampir menuju angka 17 menit sih. Cuma kalau kita ngelihat dari segi item, ini net worth perbedaannya cukup jauh, 13.000 kok. Iya, dan juga objektifnya yang lebih jauh lagi ya Mbak ya. Perfect Turtle, Lord juga Oke. semua diambil Bigetron Alpha. Ini nggak diberikan sama sekali, beda ya. Di game sebelumnya kan efek snowballnya patah tadi di tengah-tengah. Oh iya. Iya, Tapi kalau yang ini nggak patah sama sekali dan Bigetron Alpha, mereka sangat-sangat snowball. Kadita Super Moreno, item jahat, Clock of Destiny, Genius Divine, Glowing One. Udah dalam banget damage-nya dia. Sedangkan Clay tadi, kalau kita lihat build item awalnya kan Enchanted Talisman dan juga Magic Shoes. Berarti belum ada damage yang bisa menopang dia buat di early game. iya. Ya kira-kira mungkin baru jadi ke arah glowing aja ya. Iya. Dan itu pun di akhir-akhir dengan adanya efek burn juga kan sebenarnya. Iya. Dan kalau kita ngelihat memang dari Banana yang udah build ke arah defense, bahkan dia punya blade armor sebenarnya. Tapi itu nggak cukup ketika dari CV-nya udah 12.000 sendiri. Ini yang Iya. namanya mengambil alih tugas sepertinya ya dari Banada dan juga Naomi. Mau nggak mau kan Naomi yang menjadi garda belakang untuk bisa Iya. ngasih momen. Oh, oh. Terizlanya dari Banana yang jadi inisiator. Mungkin kalau kita ngomongin masalah inisiasi, Kufra di sini akan lebih sering ngumpet di rumput, inisiasi keluar pakai Terror Defense kan. Iya. Yap. Sementara kalau mungkin Banana ini yang bakal ngebuka mapnya untuk RRQ sendiri. Ya, dan dari Banana dan juga Super Soriso ya, ini tim Quantum Charge lawan tim Brave Smite. Iya. Ya juga. Duel ya dua-duanya ya. Karena memang kan ya faktor pertimbangan mau pakai yang mana. Yang satu ada extra movement, yang satu dapetin percentage HP nanti buat Iya. di late game. Betul. Oh ya, dan di seganya ada Super Ken. Lancelot dia. Beda Farming. 4 level, Jauh sih memang. jauh banget. Iya. Terus Perfect Turtle. Nah itu. Lordnya juga dapet. Tim fight-nya ini semua bisa dimenangkan ya. Kalau melihat dari tim fight ini jelas diinisiasi oleh 3 pemain ya. Bahkan dia sempet solo kill Clay kan ya, itu di mid. Ya, ada tadi. Heeh. Momen-momen solo kill yang waktu di sebelahnya itu ada Banana loh padahal. Iya. 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 Banananya juga kayak nggak bisa Padahal bantu Banana yang apa-apa. noleh loh, kamu hilang. Nah, itu tuh. Kalau Kaget ya. kalau kata Banana mungkin kalau bisa kita dubbing ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Maafkan saya gitu Iya. ya. Tapi ya ini dia tim participation 100% untuk Clay kok. Iya. Tapi sayang banget untuk Wylarnya cuma 43. Iya. Ini PR-nya di Kadita sih tadi. Kaditanya benar-benar menyeramkan ya. Karena dia mancing keluar Purify baru nih. Yang lainnya bisa follow up. Pas dia pakai Petrify, Purify dipakai ya? Iya. Kalau enggak ya udah Super Key yang conceal play tadi kan. Iya. Dia langsung datang set mancing onwardnya kalau kena Purify dipakai keluar Kadita. Dan Ki sendiri juga temponya masih sama kayak game pertama. Cuma bedanya memang kan kalau game pertama ini di comeback kan di tengah-tengah. Yap. Dan benar memainkan full